Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Stephen Ricky Sabak dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika di dalam sesi penyuluhan online dengan tema Menjadi Terang di Tengah Krisis Moral. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa kalau sekarang dunia ini makin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Nah, di media sosial, kebohongan bisa viral lebih cepat daripada kebenaran. Orang yang menghina sering dianggap lucu, bullying dijadikan hiburan, bahkan ada yang rela melakukan apa saja demi terkenal dan mendapatkan banyak like dan followers. Nah, hari ini kita sering mendengar berita tentang korupsi, berita tentang kekerasan, berita tentang perundungan, penyalahgunaan media sosial, penyebaran berita hoax, perselingkuhan, hingga semakin hilangnya rasa hormat kepada sesama. Kadang saya berpikir, mengapa semua ini seolah-olah menjadi hal yang biasa? Terkadang hal-hal yang dulu dianggap salah, kini mulai dianggap biasa. Kejujuran dianggap merugikan, kebaikan dianggap kelemahan, dan bahkan orang yang berbuat benar seringkali justru menjadi bahan ejekan. Yang membuat kita perlu waspada, saudara-saudara, bukan hanya karena kejahatan yang semakin banyak, tetapi karena perlahan-lahan hati kita mulai terbiasa. Kita terbiasa melihat kebohongan setiap hari, lalu menganggapnya itu biasa. Kita melihat orang saling menghina, lalu kita tertawa. Kita melihat ketidakjujuran, tetapi memilih diam karena merasa itu bukan urusan kita. Inilah yang disebut krisis moral. Nah, di tengah kondisi seperti inilah, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi terang. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat, bahkan di dunia digital. Hari ini, melalui penyuluhan online, firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda bagi kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14-16, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara, perhatikan ayat bacaan kita hari ini. Yesus tidak berkata, nanti kalau dunia sudah baik, barulah kamu menjadi terang. Justru karena dunia sedang dipenuhi oleh kegelapan, maka terang itu dibutuhkan. Terang tidak pernah memilih tempat yang sudah terang. Terang selalu hadir di tempat yang gelap. Karena itulah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang melalui kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, terang bukan hanya tentang pandai berbicara firman Tuhan. Terang terlihat ketika kita tetap jujur meskipun tidak ada yang mengawasi. Terang terlihat ketika kita memilih mengampuni daripada membalas dendam. Terang terlihat ketika kita menolak menyebarkan berita hoax. Terang terlihat ketika kita menggunakan media sosial untuk membangun, bukan menjatuhkan. Terang terlihat ketika kita peduli kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mungkin kita tidak bisa menghentikan semua kejahatan yang terjadi di negeri ini. Mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh dunia, tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa menjadi terang di rumah kita, menjadi terang di tempat kerja, menjadi terang di sekolah, menjadi terang di lingkungan masyarakat, bahkan menjadi terang melalui setiap komentar yang kita tulis di media sosial. Saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari orang-orang yang berani melakukan hal kecil dengan setia. Satu keluarga yang hidup dalam kasih dapat mengubah lingkungan. Satu guru yang jujur dapat membentuk banyak murid. Satu anak muda yang berintegritas dapat menginspirasi teman-temannya. Dan satu orang yang percaya, yang hidup sesuai firman Tuhan, dapat membuat banyak orang mengenal kasih Kristus. Oleh karena itu, melalui penyuluhan ini, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup saya sudah menjadi terang bagi orang lain? Jika jawabannya belum, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk memulai. Nah, saudara-saudara, krisis moral bukan sekedar ketika banyak orang melakukan kesalahan, tetapi ketika manusia mulai kehilangan rasa malu untuk berbuat salah dan kehilangan keberanian untuk melakukan yang benar. Mari kita mengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memancarkan kasih Kristus melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui sikap dan tindakan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita keberanian untuk tetap hidup benar, tetap mengasihi,
dan menjadi terang di tengah dunia yang mengalami krisis moral. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.